Halo teman-teman, kali ini saya mau bikin tutorial, mau jelasin tentang Nikita Generator. Itu apa, manfaatnya apa. Jadi kita masuk dulu ke webnya ya, neama.com. Jadi ketika kita masuk ke neama.com itu kita masuk ke halaman utamanya Nikita Generator. Di situ kita bisa registrasi. Kalau misalkan kita belum daftar ya, registrasi. Kita bisa kasih username, coba saja, passwordnya misalkan namanya coba, passwordnya 1, ini 1. Kita coba ya, sudah terdaftar. Nah, setelah kita terdaftar, kita bisa start generator. Jadi generator itu tool yang model cloud yang bisa membuat web ataupun mobile Android dengan cepat, simple, dan perubahan yang cepat ya. Jadi mungkin belum dikategorikan framework karena ini adalah tool yang bahasanya itu mempercepat, banyak template, terus kita nggak perlu ke codingnya. Jadi zero code gini. Kita langsung ke lebih banyak ke komponennya apa, misalkan text box, input box kan gitu. Terus kayak grid, kita langsung dikasih template yang banyak, kita tinggal masukkan, kita mau insert ke database, mau misalkan lihat dari database kan gitu, yang ketika kita buat langsung bisa kita lihat di webnya karena bahasanya cloud, atau nanti ke mobilenya. Kita start dulu. Oke. Kita masukkan user tadi, coba saja, passwordnya tadi adalah 1. Kita sign in, kita masuk. Nah, di sini ada menu-menu nih. Ini usernya tadi kita sebutnya coba. Ini icon defaultnya ya. Terus menunya sebelah kiri bawah ini. Ini ada beberapa menu accordion ya. Connection, export dan import, mobile connect, generator, web generator, task generator, sama user management. Mobile generator ini dipakai untuk ngebikin webnya kan gitu. Jadi di Nikita Generator itu basisnya form. UI-nya tuh form kan. Terdiri dari beberapa form. Nah, gitu. Jadi di mobile generator, terus ada web generator. Web generator ini bahasanya yang nanti jadinya berbentuk web. Task generator itu lebih ke kayak semacam, kita sudah familiar itu mungkin service API, kayak semacam API, membuat API. Jadi di server yang tidak ada UI-nya ya. Oke, kita coba bikin web dulu ya, namanya web form. Nah, ketika kita habis daftar itu kosong. Oke, kita bisa bikin nih. Namanya apa? Misalkan namanya kita sebutnya main. Oke, kita sebutnya main. Kita bahasanya web atau web form. Apa sih bedanya web sama web form? Kalau web itu hanya untuk web, dan runningnya nanti di berbahasanya di web cloud. Kalau form itu bisa berbentuk web kalau di running di web, atau berbentuk mobile kalau di running di mobile. Nah, kita bikinnya web form aja dulu. Ini stylenya ini adalah stylenya CSS ya, HTML CSS gitu ya. Oke, kita simpan. Kita kalau pengen running seperti apa, kita tinggal play. Oke, hasilnya seperti ini. Kalau ini running play itu running di sini berbentuknya form. Tapi kalau di running di webnya asli, kita bisa running ke sebelah kanan. Kosong. Namanya tadi kan main kan gitu. Atau di generator cloud itu kalau kita misalkan sudah terdaftar tadi, form yang bernama prefix ya, ini prefixnya, terus main itu akan bisa langsung dipanggil dengan sebutan username-nya tadi. Apa? Coba saja. Nah, ini form yang tadi. Oke, kita coba, kita bikin. Kalau kita pengen di dalam form itu apa isinya, kita masuk ke dalam ya, kita tambahin ini komponennya apa. Nah, ini loh komponen yang kita pilih. Misalkan kita mau yang namanya input box, text box, kita kasih nama input. Nah, nama di sini otomatis huruf kecil ya. Terus kita sebut input. Text defaultnya apa? Visible, enable, mandatory. Kita simpan. Kita bisa running juga di sini tanpa harus ngeback ya. Nah, bentuknya begini. Kalau di sini tadi apa? Kita refresh. Nah, inputnya. Nah, kalau di nama kita refresh, keluar. Nah, bedanya apa? Kalau di sini tuh sudah kita sengaja dikasih kalau username. Jadi setiap username itu defaultnya larinya ke prefix main. Oke, untuk memudahkan nama kan gitu. Karena ini pakai iframe, aslinya kan namanya kayak begini kan, portnya berapa kan gitu. Nah,
Ini konsepnya seperti ini untuk menyimpulkan. Jadi memperbaiki nama, maksudnya mempercantik nama domainnya. Ini contohnya input. Kita misalkan mau nambahin lagi, nambahin apa? Tombol. Kita kasih nama tombol. Kita tombol show. Kita kasih nama misalkan dialog. Ini kita nama show dialog misalkan. Nah, ini teksnya, label teksnya. Jadi apa bedanya label sama teks? Ini kelihatan di sini. Kalau teks itu langsung ngisi ke teksnya. Kalau nanti label berarti ada labelnya kayak input kan gitu. Oke. Kalau yang di sini hasilnya seperti apa? Seperti ini, show dialog. Oke. Nah, ini kok beda? Ini warnanya ini warnanya ini. Ini namanya styling. Contohnya gini. Kita coba. Ini kan ada tema nih. Connection. Nah, ini temanya macam-macam. Kita mau milih. Kalau yang tadi tuh temanya kan flat. Kalau ini kan flat. Kalau kita nggak ngisi default, dia akan berubah-ubah kan, tergantung terakhir kali orang yang masuk ke situ. Nah, kita misalkan kita mau kasih Redmond. Nah, ini kita kasih nih Redmond. Sini and tem tem sama dengan Redmond. Nah, ini akan Redmond. Nah, ini akan begini, udah akan berubah insya Allah kan gitu. Oke. Terus balik lagi, kita mau apa lagi nih? Kita mau yang namanya bikin combo, namanya combo box. Jenis kelamin misalkan, gender. Terus gender. Nah, karena ini combo box, datanya apa yang mau muncul? Datanya berbentuk JSON, misalkan pria, wanita. Nanti ada pilihannya pria, wanita. Misalkan defaultnya apa? Kan harus ada default. Nah, kalau ada default kita kasih kosong misalkan. Dia harus memilih defaultnya kosong. Nah, nanti kalau mungkin kayak semacam validasi kita adakan. Kita running di sini. Nah, ini ada pria. Kalau kosong nanti kalau nggak mau kosong berarti nggak ada dikosongin, pria atau wanita. Oke. Misalkan ini gender di atas dong, so ini di bawah. Gimana caranya? Nah, tinggal kita geser yang bawah ke atas atau yang atas ke bawah. Ubah kan. Nah, kita running lagi, pria wanita. Ini juga kita running, kita refresh. Nah, keluar pria wanita. Oke. Nah, itu beberapa komponen, kita bisa tambahin lagi. Terus setiap komponen, jadi kalau kita lihat basisnya generator tadi apa? Form kan? Ini kumpulan form. Di dalam form ada apa? Tinggal kita masuk ke dalamnya. Ini adalah komponennya. Nah, sekarang bagaimana menaruh logic di generator? Misalkan show dialog mau melakukan apa? Nah, setiap komponen itu punya satu event, satu action atau event kan gitu. Event itu melakukan action. Apa? Kita double. Misalkan dialog ditekan ngapain? Nah, dialog ditekan kita masuk ke dalam. Ini namanya kita masuk ke logic. Saat tombol ditekan kita mau ngapain? Nah, di generator logikanya itu adalah lakukan action jika ekspresinya true. Jadi seperti itu. Kita pakai logic, bukan pakai code yang bahasa kita. Kenapa? Ya ada kayak semacam kalau di Excel tuh value up atau lookup kan gitu. Logiknya di sini seperti itu. Kita tambah misalkan. Ngapain? Kita lakukan ini kalau ekspresinya true. Misalkan kita mau show dialog. Nah, actionnya ada apa aja? Kita bisa masuk action. Ya, ini listnya sebanyak ini. Nah, bisa kita ada penjelasannya kan gitu. Misalkan kita show dialog. Nah, keluar menampilkan pesan dengan konfirmasi. Misalkan saya tulis informasi, pesannya apa? Hello. Oke. Tombolnya apa? Oke. Nah, simpan. Oke. Ini untuk menampilkan pesan. Kita coba refresh di sini. Nah, tidak keluar. Nah, kenapa? Karena action akan dilakukan kalau ekspresinya true. Maka ini ditulis true. Kita pilih true, kita simpan. Nah, kita lihat langsung. Nah, keluar informasi hello. Oke. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi bisa langsung konfirmasi hello. Nah, banyak bisa kita lakukan yang lain, misalkan if apa kan gitu. Kita bisa baca tulisan. Jadi itu jadi logiknya adalah kita memang sengaja simpulin setiap komponen hanya punya satu logik. Jadi kita bisa di dalam logic kita bisa isi macam-macam ya nanti. Ekspresinya juga gitu, pilihannya ada banyak banget pilihannya. Oke.
Oke, mungkin kali ini tutorialnya sampai di sini dulu ya. Kita bisa lanjut di lain kali. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Oke, terima kasih.